Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anda Pratama, NIM 19222289 dari program studi pendidikan agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah. Yang pertama, pengertian kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, tantangan internal. Yang kedua, tantangan eksternal. Dan yang ketiga, penguatan tata kelola kurikulum dibagi dua, kolaboratif. Pengaturan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan atau educational leader. Selanjutnya, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya, penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik berkarakteristik. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, menetapkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, yang keempat, tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Selanjutnya, yang kelima, yaitu kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, psikopedagogis. Dan yang keempat dan yang terakhir, landasan teoritis. Dan yang terakhir, landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selanjutnya, yang keenam, struktur kurikulum. Yang pertama, kompetensi inti. Yang kedua, mata pelajaran. Yang ketiga, beban belajar. Yang keempat, kompetensi belajar. Yang mana kompetensi belajar ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti atau rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabar KI-1. Yang kedua, kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2. Yang ketiga, kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini bisa membantu dari mata kuliah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.